Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Melani Sitomeang, NIM 141301. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu pengantar ekonomi makro. Venezuela merupakan negara yang berada di ujung utara Amerika Selatan. Penemuan minyak mentah tahun 1913 membuat Venezuela menjadi negara penghasil minyak dengan sumbangan cadangan devisa sebagian besar berasal dari minyak. Ekspor minyak mendominasi 90% dari total keseluruhan ekspor dan menyumbang 60% dari pendapatan pemerintah. Peningkatan ini berdampak pada pertumbuhan positif GDP real per kapita Venezuela yang terus mengalami kenaikan dari tahun 1960 sampai 1970-an. Namun dekade setelah itu GDP real per kapita terus menurun. Selama beberapa dekade Venezuela merupakan negara paling makmur di negara Amerika Selatan. Tetapi sekarang Venezuela tertinggal di belakang di kawasan Amerika Selatan. Kondisi inflasi di Venezuela juga memprihatinkan yang mencapai rata-rata sekitar ratusan persen. Kondisi ini membuat inflasi Venezuela dikategorikan sebagai hiperinflasi. Salah satu penyebab hiperinflasi ini pada negara Venezuela adalah rendahnya harga minyak dunia, penurunan produksi minyak, serta kesalahan pengolahan ekonomi yang membebani pemerintah Venezuela. Selain itu, nilai tukar mata uang Boliviar, mata uang Venezuela, melemah terhadap dolar sejak awal 2016. Kebijakan penggantian uang kertas 100 Boliviar dengan uang kertas lainnya ini belum cukup karena produksi barang telah anjlok dan biaya impor dalam mata uang lokal telah meroket. Sehingga kombinasi ini yang membuat konsumen tidak bisa mengimbangi peningkatan harga. Venezuela mendapat manfaat dari ledakan harga minyak selama tahun 2000-an saat Presiden Hugo Chavez mulai berkuasa pada tahun 1999. Harga minyak mencapai $10.000 per barel. Harga minyak terus mengalami kenaikan selama tahun-tahun berikutnya hingga mencapai $133 per barel pada Juli 2008. Dalam aktivitas perdagangan internasional antara tahun 1999 sampai 2015 memperoleh hampir $900 miliar dari ekspor minyak bumi dan setengahnya $450 miliar diperoleh antara tahun 2007 dan tahun 2012. Hubungan antara peningkatan harga minyak di Venezuela ini selalu linear dengan GDP real per kapita. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang sangat tinggi terhadap minyak perekonomian negara Venezuela. Tabel 1 memberikan gambaran perubahan indikator ekonomi untuk negara Venezuela sejak 2013. Pendanaan dan menghindari kegagalan, pemerintah mendekati sekutu Cina dan Rusia untuk membiayai dan mengamankan pinjaman untuk dibayar kembali melalui ekspor minyak masa depan atau oil for loan. Pada Mei 2017, Bank Sentral Venezuela mengumpulkan dana melalui penjualan $2,8 miliar dalam obligasi PDVSA kepada Goldman Sachs Asset Management dengan diskon tajam. Kesepakatan itu menjadi kontroversial akibatnya pemerintah mengalami kesulitan menemui pembelian untuk transaksi serupa dalam bulan-bulan berikutnya. Pemerintah Venezuela kehabisan cadangan devisa untuk melakukan pembayaran utang dengan cadangan turun $21,5 miliar pada akhir 2013 menjadi $10 miliar pada kuartal ketiga 2017. Pada bulan Agustus 2017, sanksi baru dolar memperburuk posisi fiskal pemerintah yang genting. Secara khusus, sanksi pada bulan Agustus 2017 membatasi kemampuan Venezuela untuk meminjam dari investor Amerika Serikat atau mengakses pasar keuangan Amerika Serikat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih Bapak. Selamat pagi.